Perkenalkan, nama saya Michael Gatring Effendi. Saya dari Prodi Teologi dengan NIM 7723 2018. Dan kali ini saya akan membahas tentang integritas dalam kepemimpinan Kristen. Berbicara tentang integritas, mestinya kita harus terlebih dahulu apa itu integritas. Integritas tidak hanya menunjuk kepada suatu kejujuran, melainkan bagaimana setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan, dan setiap yang kita yakini itu tidak adanya sebuah permasalahan. Dan berbicara tentang kepemimpinan, hal itu harus muncul dari diri kita sendiri. Bagaimana berdasarkan referensi dari Konfusius mengatakan bahwa untuk mengatur sebuah negara kita harus tahu terlebih dahulu apa itu diri kita sendiri. Bagaimana kita harus tahu cara mengatur diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatur keluarga kita, dan sampai akhirnya kita bisa mengatur negara kita. Hal ini pun juga menunjuk kepada suatu kepemimpinan. Lalu apa perbedaan antara kepemimpinan versi dunia dengan kepemimpinan versi Kristen? Nah, kita harus tahu dulu bahwa kepemimpinan versi Kristen itu adalah bagaimana kita harus memiliki kecerdasan roh. Bagaimana kita harus tahu setiap cara berperilaku kita, bagaimana cara kita berintegritas, cara kita mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan sesuatu hal yang bersifat transenden. Bagaimana kita harus memiliki kecerdasan seperti Allah, yaitu Yesus Kristus juga. Nah, setiap integritas kita harus tetap berbicara tentang integritas, kita harus berpedoman dengan kebenaran Allah. Bagaimana setiap keputusan yang kita punya itu harus berdasarkan theokratos, harus berdasarkan theosentris, gitu. Di mana semuanya itu harus berasal dari Allah. Dan apa ya? Di dalam 1 Timotius pasal 3 kita juga belajar bahwa ternyata syarat-syarat untuk menjadi karakter yang berintegritas itu adalah bagaimana kita tidak bercela dan kita juga tidak serakah, gitu, dan memiliki dan dapat memimpin keluarga yang baik. Nah, gitu. Dan kita harus menjadi teladan juga, bagaimana kita harus menjadi role model bagi sesama kita. Itulah integritas dalam kepemimpinan Kristen. Tetapi terkadang kita memiliki tantangan yang pastinya akan dihadapi sebagai seorang pemimpin, terutama menjadi seorang pemimpin di dalam Kristen itu sendiri. Tantangannya adalah bagaimana kita memiliki tantangan integritas dalam pelayanan yang biasa sering diuji, gitu. Nah, kita diuji ketika yang pertama diberi kuasa dan pengaruh, dan yang kedua diperhadapkan uang dan fasilitas, dan yang ketiga kita juga mengalami tekanan, fitnah, dan juga penolakan, gitu. Nah, godaan untuk memanipulasi dan menyembunyi kebenaran, membenarkan kompromi dan mencari pujian manusia itu sangat besar sebagai pemimpin Kristen. Makanya gak heran dalam Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 8 ayat 21 berbunyi seperti ini. Karena kami memperlihatkan apa yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga integritas? Balik lagi, seperti yang saya katakan bahwa kita hidup harus memiliki kecerdasan roh. Bagaimana semuanya itu harus berdasarkan keputusan Allah, bukan berdasarkan keputusan kita sendiri. Kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan kita harus memiliki komunitas rohani yang memang sehat dan akuntabel, bersikap jujur atas kegagalan, jangan takut kehilangan posisi demi mendapatkan kebenaran. Sekian pembahasan saya tentang integritas dalam kepemimpinan Kristen hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.